Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Eka Pramasta. Saya dari Madrasah Aliyah Tiga Batul. Saya di sini sebagai tim kontra yang akan membantah mosi yang berjudul bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan. Nah, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jejaring sosial. Influencer adalah bentuk pemasaran media sosial yang melibatkan dukungan dan penempatan penduduk. Dari influencer, orang dan organisasi yang memiliki tingkat ahli, pengetahuan ahli, atau pengaruh bidang lain. Saya tidak setuju dengan bahwasannya pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Berbagai informasi di zaman sekarang dapat diakses dengan mudah, diakses dengan bebas, dan dapat dilihat di berbagai media sosial yang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Contoh kalangannya anak-anak, orang dewasa, remaja. Berarti bahwa media sosial memfasilitasi penyampaian di zaman sekarang atau informasi menjadi lebih cepat. Menandakan bahwa akses kepada informasi menjadi pemerintah meminta influencer menyampaikan informasi. Nah, tugasnya influencer disuruh pemerintah itu untuk menyampaikan informasi yang diberikan kepada pemerintah, yang disampaikan kepada kita atau masyarakat. Proses pengambilan keputusan pemerintah dengan skema input, proses output. Tugas influencer yang diminta pemerintah adalah untuk mengkait masyarakat untuk didengar atau dilihat atau melihat informasi yang disampaikan pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, tugas influencer itu disuruh pemerintah untuk menyampaikan informasi atau sebuah data atau sebuah tugas yang disampaikan oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Influencer itu adalah sebuah sarana penyampaian dari pemerintah untuk masyarakat yang berbasis media sosial atau online. Nah, karena influencer lebih diminati dan disukai di masyarakat umum, yang lebih lagi yang tertarik akan sosial media seperti IG, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, masyarakat juga tertarik akan paras penampilan, gaya bicara, daya tariknya influencer. Influencer akan lebih efektif menyampaikan informasi karena saling muncul di media sosial dan menarik anak muda untuk melihat dan tidak membuat jenuh atau bosan kepada pembaca. Kenapa pemerintah minta influencer untuk menyampaikan informasi? Karena influencer juga mempunyai teman yang juga sesama influencer walaupun tidak terkenal artis. Nah, jadi influencer menyampaikan informasi juga akan lebih cepat tersebar karena berbagai faktor, contoh misal lingkungannya yang sama influencer atau kalangan atau pengikutnya di media sosial. Nah, itu kan lebih cepat menyebar informasi yang disampaikan pemerintah daripada pemerintah menyampaikan langsung tapi tidak banyak yang melihat atau tidak banyak yang mendengar tentang informasi yang disampaikan pemerintah, karena pemerintah menyampaikan informasi itu kadang membuat jenuh atau membuat bosan yang melihat atau membaca. Influencer sangat berguna untuk menyampaikan informasi dari pemerintah
karena karena mempunyai banyak pengikut yang lebih dari 10 orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, influencer itu pengikutnya banyak dan jadi bakalan cepat tersebar ke kalangan-kalangan masyarakat, anak muda ataupun orang dewasa ataupun remaja. Influencer juga mempunyai suatu kelompok tertentu yang untuk menyampaikan atau saling berkomunikasi sesama influencer. Dan banyak influencer yang disukai oleh kalangan orang dari anak-anak maupun orang dewasa. Ya karena influencer memiliki paras penampilan, gaya bicara dan lain-lain yang lebih disukai anak-anak, orang dewasa ataupun yang lainnya. Karena influencer? Karena mereka tahu akan suasana, akan pembawaan yang masyarakat sukai atau masyarakat lihat, tidak seperti pemerintah yang menyampaikan informasi dengan secara tegas atau dengan sepaneng, dengan tidak ada atau bercandaan yang kurang, intinya membuat kurang menarik penyampaian yang dilakukan pemerintah, mengikat masyarakat untuk mendengar ataupun melihat hal yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.